Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami banggakan anak-anakku semuanya, kelas 10 TKJ, TKR, TSM di SMK Al-Hikmah Kalirejo yang dimuliakan Allah dan sangat Bapak banggakan. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana di kesempatan kali ini dalam proses pembelajaran daring kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan, nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan semua aktivitas kita. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan keribaan Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mana kita umat Muslim mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dan anakku semuanya, kita lanjut proses pembelajarannya dalam kesempatan ini. Di video ini Bapak akan menyampaikan materi yang mana kemarin kita sudah membahas tentang makna kejujuran. Dan alhamdulillah anakku semuanya bisa mengikuti dengan baik, bisa mengirimkan tugas, bisa menonton video dengan selesai. Mudah-mudahan harapan kami selaku guru, apa yang didapat, apa yang didengar, apa yang diperhatikan menjadi pembelajaran, menjadikan bekal buat anak-anakku semuanya di kemudian hari. Apa yang diharapkan dan dicita-citakan dapat terlaksana dan terkabul. Walaupun dalam proses pembelajaran kali ini kita tidak bisa tatap muka, tapi tidak berarti mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kesemangatan dalam belajar. Maka kita selalu berupaya bagaimana caranya, walaupun di masa corona ini, wabah yang melanda kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan segera berlalu. Ya, kita selalu berdoa, jangan pernah tinggalkan ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut materi pada kesempatan kali ini, disimak dari awal sampai akhir. Nah, terkait dengan tugasnya anak-anakku semuanya. Jadi nanti Anda simak sampai dengan selesai karena tugas itu ada di sela-sela pemutaran video. Di menit-menit yang akan dilalui akan Bapak kasih tugasnya. Jadi kalau tidak menyimak dari awal sampai akhir, maka anak-anakku semuanya nanti nggak tahu tugasnya apa. Jadi disimak dalam bab ini dan kemudian bantu subscribe. Absen melalui komen, ya. Di absen melalui komen di kolom komentar Anda tulis kelas dan namamu. Nanti Bapak bisa absen tugas tetap dikirim di classroom. Oke, dalam bab ini kita akan bahas tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Jadi nanti kita akan bahas apa sih Al-Quran, apa sih hadis, kenapa sih kok menjadi pedoman hidup kita semuanya. Oke, badan alir yang akan kita bahas di sini adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Yang kita pelajari 3 poin, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis sebagai sumber Islam, kedudukan ijtihad sebagai sumber Islam. Jadi tiga poin ini yang harus kita pahami, ya. Jadi sebagai pedoman hidup kita ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad ulama, ada ijma dan qiyas, ya. Kemudian agar apa diperoleh dan nilai-nilai perilaku dan dapat diketahui menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Oke, ini badan yang alir yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jadi buat anakku semuanya terus ikuti. Oke, di sini ada wacana.
membuka relung hati. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa sih Al-Quran, apa sih hadis, apa sih ijtihad, mari kita simak sesama. Bapak bacakan kisah. Alkisah terdapat seorang pengembara yang terbangun dari keadaan tidak sadar dan mendapati dirinya di tengah-tengah hutan. Dia tidak tahu di mana ia berada, dari mana dia berasal, siapa dia, dan untuk apa dia ada di hutan itu. Namun, yang dia tahu adalah bahwa dia berada di sebuah hutan belantara, dikelilingi semak-semak belukar yang lebat, pepohonan, binatang liar, dan tanpa ada seorang manusia pun untuk tempat bertanyanya. Di sekitar tempat dirinya terbangun, tidak dia temukan apapun yang dapat mengingatkan dirinya akan asal-usul dan kenapa dia ada di tempat itu. Seiring waktu berjalan, dia mencapai titik telah untuk mencari siapa dirinya dan mengapa dia berada di tempat itu. Akhirnya, ia lakukan dalam keseharian hanyalah bertahan hidup tanpa tujuan dan arah yang pasti. Hingga suatu ketika datang seorang yang mengaku sebagai utusan Maharaja, yang menerangkan jati dirinya melalui sebuah surat dari sang raja, bahwa dia adalah seorang pangeran yang berasal dari suatu negeri, diutus ke tempat ini untuk mencari harta karun. Buktinya adalah secakrik kertas kecil yang diselipkan di bajunya, berisi catatan tentang siapa dia dan misi apa yang dia bawa di hutan. Cerita pengembara di atas, jika dianalogikan dengan kehidupan kita sebagai manusia, ibarat pengembara yang hidup di hutan dunia. Seandainya saja tidak ada utusan yang membawa petunjuk, tentulah kita akan tersesat dan kebingungan dalam mengarungi hidup ini. Sebagaimana mereka yang tidak beriman seperti kaum materialis, ateis, dan hedonis yang hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, bersyukurlah kita semuanya yang mendapat petunjuk dari utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan kabar gembira, memberikan peringatan dan menerangkan hakikat penciptaan kita di dunia. Bersama beliau diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oke, sudah tergambar dalam wacana tersebut. Kita kalau seandainya tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada utusan, maka kita bagaikan pengembara tadi. Bagaikan pengembara yang hidup di tengah belantara hutan, tidak tahu arah kemana tujuan hidup kita. Makanya pentingnya anak-anakku semuanya belajar, sekolah, dan menerima pelajaran-pelajaran dari para guru-guru kita semuanya. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup kita nanti. Agar apa? Kita hidup mempunyai tujuan. Oke. Kemudian ada cerita lagi buat anak-anakku sebagai gambaran dan wacana. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 44 surat kelima. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, Bapak ulangi, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ayat tersebut mendorong manusia, terutama orang-orang yang beriman, agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara, sehingga siapapun yang tidak menjadikan sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara, maka manusia dianggap tidak beriman. Jadi kita sebagai orang yang beriman, beragama Islam, sebagai orang muslim, muslimah buat anak-anakku, mari sebagai pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Satu, Al-Quran. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Quran sesungguhnya dimaksudkan untuk memaslahatkan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia dan alam semesta Maha mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa. Bukankah para ahli teknologi yang membuat barang-barang canggih, apalagi kita ini ya, anak-anak teknologi semuanya, anak SMK, seperti pesawat terbang, mobil, komputer, handphone, dan barang-barang elektronik lainnya, selalu memberikan buku petunjuk
menggunakan atau memakainya kepada para pemiliknya. Apa tujuan produsen atau para ahli tersebut menerbitkan buku tersebut? Tentu jawabannya bahwa tanpa menggunakan buku petunjuk tersebut dikhawatirkan barang-barang yang digunakan akan cepat rusak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya Al-Qur'an agar manusia terbebas dari kerusakan baik yang bersifat kerusakan lahir maupun kerusakan batin. Namun demikian masih banyak orang yang mengaku beriman yang belum menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Kemudian anak-anakku semuanya tidak seperti golongan orang yang mengaku beriman tapi tidak menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupnya. Banyaknya pelanggaran terhadap hukum Islam seperti pencurian, perampokan, korupsi, perzinaan, ini buat anak-anak yang remaja ya, dan kemaksiatan lainnya merupakan bukti nyata dari hal-hal tersebut. Bahwa apa? Bahwa dalam hidup kita ini kita tidak berpaku, tidak menjadikan pedoman hidup kita sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Oke. Kemudian belum ada aktivitas ya, kita lanjut lagi. Memahami dan memperkaya khasanah peserta didik. Memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi biar apa? Kita dalam hidup itu ketika mendapat suatu masalah, ketika mendapatkan suatu masalah, mendapatkan kesulitan, maka kita kembali kita rujukan kita adalah Al-Quran. Dikala di Al-Quran tidak ada, kembali kepada Al-Hadis. Al-Hadis kok tidak ditemukan, maka ijtihad para ulama. Oke. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadikan pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Maksudnya gimana? Oleh karena itu sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar dan mutlak. Dinamis maksudnya seperti apa? Dinamis itu adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta, kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Bahkan sampai ada ayat mengatakan belum ada. Dari dulu pertama Al-Quran diturunkan sampai sekarang, ya seperti itu isi Al-Quran. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ya, kita bahas satu persatu. Apa sih Al-Quran itu? Mari kita simak. Terus simak ya. Al-Quranul Karim, satu pengertian Al-Quran. Ini yang perlu dipahami buat anak-anakku semuanya. Ya, dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yakro'u kiro'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah. Jadi, kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yakro'u kiro'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Maka kita mengimani Al-Quran bagaimana? Ya kita baca Al-Quran setiap hari. Nah, apalagi nih sekarang di setiap kelas, anak-anakku semuanya kan sudah ada grup khotmil Quran. Mari di sela-sela waktu kesibukan kita, belajar di rumah, membantu kedua orang tua, kerjaan kita semuanya, kita semua, silakan waktu. Silakan waktu untuk apa? Membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, kita cari Al-Quran yang ada artinya, apalagi sekarang zamannya bisa dengan aplikasi, dengan Al-Quran elektrik, dan Al-Quran yang lainnya, yang sudah ada maknanya. Dibaca artinya, dipahami. Jika ada kebingungan dalam memahami maknanya, tanyakan pada guru atau ustadz-ustadz yang ada di sekeliling kita. Oke, itu ya pesan dari saya tentang pengertian Al-Quran yang mana sebagai bacaan. Dalam istilah lain, Al-Quran adalah kalamullah. Jadi, agar kita selalu dapat petunjuk dari Allah, agar kita selalu mendapat kalam dari Allah, diingatkan oleh Allah, maka Al-Quran kita baca, kita pahami artinya. Syukur-syukur anak-anakku semuanya
mau belajar tafsirnya, mau belajar asbabul nuzulnya dan semuanya. Insyaallah wawasan kita akan luas ya. Kemudian dilanjut lagi, Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Apa sih mutawatir itu? Secara beransur-ansur. Tidak sekaligus Al-Quran itu diturunkan. Jadi Al-Quran sesuai dengan kebutuhan di kala Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan asbabul nuzulnya, yang itu diturunkan secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah. Ini istimewanya. Kita membaca Al-Quran itu sudah dihukum ibadah. Membaca saja sudah ditulis, dicatat sebagai ibadah. Kemudian sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat Islam. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 9. Mari kita baca bareng-bareng ya, ikut-ikut membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kenapa sih kok kita sumber hukum kita, dasar hukum kita, pedoman hidup kita kok Al-Quran yang pertama? Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Jadi ketika kita mendapat persoalan apapun, hukum-hukum dalam hidup kita, apapun itu, maka dikembalikan kepada Al-Quranul Karim. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 4, ayat 59 surat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti buat anak-anak semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in furudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Nih, kita kalau merasa beriman berarti kita diingatkan nih di sini di ayat ini Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan uli amri, yaitu pemegang kekuasaan, pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Al-Quran dan Rasul-Rasulnya, yaitu sunnah, hadis itu tadi. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke. Dalam ayat lain Allah SWT menyatakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arkanallah azkallah wala takul li khainina hasima. Yang artinya, sesungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia
dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang, yaitu orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Kemudian di samping dalam keterangan Al-Quran, dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma ba'du alla ayyuhan nasu, fa innama ana basyaru yusiku ayatiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikum fikum saqallaini awalahuma kitabullahi fihil huda wa nuru fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih." Artinya, amanah ba'da wahai, amma ba'du. Wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul, dan saya, kata Muhammad, tinggalkanlah bagi kalian semua ada dua perkara utama besar. Yang pertama adalah kitab Allah, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya penerang, maka ikutilah kitab Allah Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya. Berdasarkan dua ayat di atas, jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang yang beriman. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan maupun hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya. Dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Maksudnya gimana, nak? Yang sudah jelas itu yang mudah kita pahami. Kemudian yang bersifat umum perlu ada pemahaman, yaitu mulai dengan tafsir, ya. Jadi perlu ditafsirkan lagi. Maka sekarang sudah banyak tafsir-tafsir Al-Quran dari karangan-karangan para ulama yang menafsiri Al-Quran sebagai penjelas untuk menjelaskan apa maksud yang ada dalam Al-Quran. Kami sangat berharap anak-anakku semuanya yang belum lancar membaca Al-Quran, jangan bosan, jangan putus, terus belajar. Ya, terus belajar, terus memahami, mengkaji sesuai tajwidnya, makhrajnya semuanya. Kemudian kandungan dalam hukum Al-Quran, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama akidah atau keimanan. Di dalam isi Al-Quran terdapat yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman yang disebut dengan arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Itu yang tercantum dalam isi Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, di dalamnya ada yang menguatkan iman kita, yang menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah, menjelaskan tentang malaikat, kitab suci, para rasul, sejarah, dan hari kiamat, ketentuan qada dan qadar. Yang kedua, sebagai syariat atau ibadah. Di dalam Al-Quran, hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, pencipta. Ada yang disebut dengan ibadah mahdoh, juga terkait dengan ibadah khairu mahdoh. Yang disebut dengan ibadah mahdoh dan maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk disebut dengan ibadah khairu mahdoh. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah di mana dinamakan ilmu fikih. Setelah dari Al-Quran, maka para ulama membuat penjelasan tentang hukum ibadah yang perlu dipahami itu ilmu fikih. Ya. Di samping kita harus belajar Al-Quran, juga harus belajar ilmu fikih. 1. Hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum muamalah. Nah, ini perlu dipahami. Pertama, hukum ibadah. Ibadah itu kita ke Allah, seperti sholat, haji, zakat, puasa. Kemudian kedua, hukum muamalah. Apa sih hukum muamalah itu? Hukum ini mengatur interaksi
antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, hukum pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Itu dalam isi Al-Quran. Oke, dilanjut. Halaman 52. Akhlak atau budi pekerti. Di dalam Al-Quran, selain berisi tentang hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap akhlakul kepada Allah. Yang lain, kemudian yang lainnya. Pendekatan pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana sih kita ke Allah, bagaimana sih kita sama manusia, bagaimana sih dengan alam semesta ini. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki. Oke, itu terkait dengan Al-Quran yang mana kita bahas tadi poin 1, yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Oke, dilanjut ya anak-anakku semuanya. Kita lanjut ke hadis atau sunnah. Ya. Kita akan pelajari di halaman 52, yaitu tentang hadis dan sunnah. Oke. Sebelum kita lanjut ke hadis dan sunnah, satu soal. Nih, satu soal, sekarang dicatat buat anak-anakku semuanya. Ya, satu soal, yaitu soalnya adalah, silakan dicatat, disiapin buku, tulisnya, pulpennya, pensilnya atau yang lainnya disiapkan. Ini satu soal, dicatat. Soalnya adalah, bagaimana pendapat Anda? Dan sampai di manakah Anda menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Bagaimanakah Anda menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Tuh, satu soal ya. Silakan dikerjakan nanti. Untuk soal kedua dan ketiga nanti kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan materi, yaitu hadis atau sunnah. Satu, pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takriri yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis adalah yang menjelaskan Al-Quran melalui apa? Melalui perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ya. Jadi ucapan Nabi. Nah, itu yang harus kita ikuti, yang disebut dengan sunnah, ya. Disebut dengan sunnah atau hadis. Kemudian hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan sumber hukum Islam buat kita semua. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Sanad. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya. Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita saat ini. Saya ulangi. Jadi memahami hadis itu dalam bagian-bagian hadis antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sanad. Kita harus tahu sanadnya. Yaitu sekelompok orang atau seorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW kepada kita sekarang ini. Kemudian ada matan. Apa sih matan? Isi. Matan itu adalah isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir ada perawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kalau sanad itu yang mendengar langsung, ya, yang mendengar langsung dari misalkan Abu Hurairah, sahabat-sahabat Rasulullah di kala itu yang mendengar
hadis, ucapan, perkataan, perbuatan Rasulullah namanya sanadnya dari situ. Kemudian matanya itu isi hadisnya. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Diriwayatkan dari siapa, dijelaskan seperti itu. Oke. Kemudian dilanjutkan kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua adalah kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran, kemudian hadis. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Ini perintah Allah ya di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Asyr ayat 7, surat ke-59. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Itu perintah Allah. Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain, Quran surat An-Nisa, mayyut'ir rasula faqad atau Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihi hafidho. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadikan pemelihara mereka. Sekarang kamu sudah paham tentang peran penting hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedua setelah Al-Quran. Mari kita lihat kedudukan hadis terhadap sumber hukum Islam. Pertama yaitu Al-Quran. Kemudian fungsi hadis. Yang ketiga adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Tadi sudah Bapak singgung kalau hadis itu yang menjelaskan tentang isi Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan bayan atau serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi kalau dijelaskan Al-Quran belum kejelasannya, maka hadis inilah yang menjelaskannya. Contoh, ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat. Sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum. Allah hanya perintah, wa aqimus sholat, wa atu zakah. Sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah tentang sholat, baik tentang tata cara maupun jumlah bilangan rakaatnya untuk menjelaskan perintah sholat tersebut. Misalnya, keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Maka dalam hadis-hadis yang lain, itu dijelaskan tata cara sholat, sebagaimana Rasulullah sholat. Kalau Al-Quran hanya memerintahkan saja, Al-Quran hanya memerintahkan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kalau kita nggak membuka hadis, kita nggak mempelajari bagaimana sholat Rasulullah, ya kita nggak akan bisa tahu tata caranya sholat. Karena di dalam Al-Quran tidak ada keterangan tentang tata cara sholat. Contoh, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, pakai kunut atau tidak pakai kunut. Maka dalam Al-Quran tidak ada. Maka hadis inilah yang menjelaskan. Maka wawasan kita harus selalu berkembang. Al-Quran kita pelajari, hadis kita pelajari, yang paling enak. Sekarang ini kita pelajari ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu anak-anakku semuanya ya sudah ada hadisnya, sudah ada Al-Quran, sudah dirangkum, sudah dijelaskan dengan detail tata cara ibadah. Baik fikih secara madhab, ada fikih 4 madhab, ada fikih-fikih yang lain. Kalau yang ringan-ringan, misalkan anak-anakku semuanya dalam kitab-kitab fikih di masyarakat, biasanya ada Mabadil Fikih, ada Safinah, dan yang lain-lain. Itu penting sekali. Untuk apa? Untuk tata cara kita beribadah. Oke, kita lanjut lagi ya. Memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah.
Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang bunyinya, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Dalam Al-Qur'annya, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Apa maksudnya? Yaitu dijelaskan lagi, yaitu tentang masuknya sebuah tanggal dalam bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Ya, Rasulullah berpesan kalau sudah masuk tanggal, apa berarti? Ya berarti melaksanakan puasa. Yang selanjutnya, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misal, dalam Al-Quran surat At-Taubah dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakan di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Maksudnya apa perintah di sini? Perintah di sini adalah memerintahkan kita untuk zakat dikala kita sudah memenuhi syarat dan rukun zakat. Ya, mungkin nanti di bab zakat, puasa, haji kita akan bahas di situ ya. Kemudian menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran, maka Rasulullah, kita lihat di perintah Rasul ada apa enggak. Yaitu bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai, misalnya, bagaimanakah hukum seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan atau perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis. Dalam Al-Quran tidak ada. Seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Berarti adik dari istrinya atau kakak dari istrinya. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha." Rawahu Bukhari, Muslim. Ini salah satu contoh hadis. Ya, jadi dengan Abi Hurairah itu dari. Ini yang meriwayatkan. Dengan Abi, perawinya ini yang meriwayatkan. Ya, dari hadis. Kemudian rawahum Bukhari Muslim. Nah, yang meriwayatkan adalah Bukhari dan hadisnya dari Abu Hurairah, rawinya dari Bukhari Muslim. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang seorang mengumpulkan mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Ini perintah. Dan bukan enggak ada, tapi Rasulullah melarang, sehingga tidak boleh diharamkan dalam hukum. Ya, oke. Yang perlu kita pahami di sini adalah macam-macam hadis. Macam-macam hadis di sini, mari kita tinjau dalam segi perawinya. Hadis terbagi dalam 3 bagian yang terdapat di sini. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Kita simak, nanti soalnya akan Bapak jelaskan terkait dengan hadis. Ya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Jadi yang meriwayatkan banyak. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Hibban, Ibnu Tirmidzi. Nanti kita akan temukan kalau kita sudah mulai mempelajari tentang hadis. Baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya. Dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat atau dusta. Contohnya adalah hadis yang berbunyi, "Ngan Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya mut'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah yang mendengar Rasulullah bersabda. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Nah, kata barang siapa yang berdusta ini adalah isinya. Ya, isi daripada hadisnya. Kemudian hadis riwayat. Nah, yang meriwayatkan adalah Bukhari dan Muslim. Rawahu bercerita siapa? Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya hadis mansyur. Hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, sahabat atau lebih, yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersabar dan diriwayatkan
oleh sekian banyak tabi'in. Ya, ini ada catatan notlog ya, ada kata angka 3 di sini nanti kita bahas. Sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita lihat catatan kaki ada poin 3 di situ. Yang keempat adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi. Ya. Satu atau dua orang perawi. Sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawinya, hadis dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang keempat, hadis do'if. Yang keempat, hadis ma'ud, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah. Oke, dari hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if, hadis ma'udu, mari kita lihat mana sih yang harus kita pakai dalam sebagai penetapan hukum Islam. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita mau mengambil sebuah hadis, maka ambillah hadis yang paling sahih. Ya, jika ada dua suatu hukum perbedaan, maka kita ambil yang mana? Ambil yang sahih. Ya. Yang kedua, hadis hasan. Hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya. Sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Hadisnya hasan bagus. Hasan itu artinya bagus. Itu ya. Boleh nih yang dua. Yang ketiga hadis do'if. Nah ini yang perlu dipahami. Hadis do'if yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Tidak boleh menjadi dasar hukum, tapi boleh menjadi motivasi dalam beribadah. Oke, yang keempat, hadis ma'udu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Ya. Jadi hadis ini tertolak. Oke, tugasnya adalah anak-anakku semuanya, kalian tulis, kalian salin, ya, kalian salin tentang hadis, ya, tentang hadis, yaitu pembagian 3 bagian sebagai berikut: hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if, hadis ma'udu. Nah, silakan ini kamu tulis di nomor 2. Ya. Tulislah pembagian hadis. Ya. Kalian tulis dari hadis sahih sampai hadis 4 untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 soalnya seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu berikanlah 2 contoh. Berikanlah 2 contoh hadis do'if, 2 contoh hadis do'if, dan 2 contoh hadis sahih. Ya, silakan apapun itu babnya. 2 contoh hadis do'if dan 2 contoh hadis sahih. Ya, tugasnya itu nomor 1 tadi yang di Al-Quran, nomor 2 kalian menyalin pembagian hadis tadi. Soal nomor 3 adalah tulislah 2 contoh hadis do'if dan hadis sahih. Ya, silakan terserah tentang apa basing. Nah, aku cari ya, bisa lewat internet, bisa lewat kitab-kitab hadis boleh. Kemudian kita lanjut ijtihad. Pengertian ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Pengertian ijtihad, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtihad, yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal.
Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Ya. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Syarat-syarat berijtihad. Karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat harus dimiliki seorang untuk melakukan ijtihad. Jadi ijtihad itu begini. Dikala di dalam Al-Quran dan hadis kok tidak ada. Di zaman Rasulullah tidak ada. Dan sekarang ditemukan suatu hukum. Maka dilakukan sebuah ijtihad. Ijtihad. Jadi di situ ada kesepakatan para ulama. Ulama berkumpul namanya ijtihad. Berijtihad. Ya. Kemudian mencari hukumnya dengan kias. Yang pertama, syarat-syarat orang yang berijtihad yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Jadi pengetahuannya dan wawasannya harus mendalam. Kalau enggak, ya enggak boleh melakukan ijtihad, menentukan hukum sendiri. Gitu. Misalkan kita masih tahap belajar, mengambil hukum sendiri, enggak ada di Al-Quran, terus tetap tentukan sendiri. Enggak boleh. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab. Ayo, kita semuanya belum bisa bahasa Arab. Ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh sejarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum istimbat, ya, namanya istimbat. Yang terakhir memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Ini yang paling penting. Misalkan empat poin ini kok tidak dimiliki oleh seorang mujtahid, orang yang berijtihad, maka tidak boleh berijtihad, tidak boleh diambil sebagai landasan hukum. Misal yang menyampaikannya akhlaknya jelek, ya kita nggak bisa. Yang menyampaikannya kurang pandai dalam merumuskan hukum juga tidak bisa menjadi rujukan. Yang menyampaikannya pengetahuannya dangkal, nggak luas juga tidak boleh. Bahasa Arabnya nggak bagus juga tidak boleh. Maka ketika menemukan suatu hukum dan kita bingung dalam hukum itu, maka lebih baik kita bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada guru. Ketika nanti guru tidak bisa bertanya, guru itu pasti akan mencari, akan bertanya kepada orang lain. Itu ya. Oke, kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau sudah di Al-Quran, hadis kok tidak ada, baru larinya ke ijtihad. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Namun, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Yang artinya, kita bacakan artinya saja ya. Dari Mu'az bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutus ke Yaman, ia bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa oleh orang kepadamu? Mu'az berkata, saya akan memutuskan menurut kitabullah Al-Quran. Lalu Nabi berkata, dan jika tidak ada di dalam kitabullah, engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu. Mas menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata lagi, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnahku, Mas menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran diri sendiri yang disebutkan ijtihad biro'i, tanpa bimbang sedikit pun. Kemudian Nabi bersabda, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulullah dengan suatu sikap yang disetujui oleh Rasulullah. Hadis riwayat Darami. Ya, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seseorang berijtihad sesuatu dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia dapat mendapatkan 2 pahala. Jika orang berijtihad dan ijtihadnya itu kok benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan jika ijtihadnya itu salah, maka ia mendapat pahala 1. Itu ya orang yang berijtihad. Tapi syarat berijtihad tadi sudah dijelaskan, ada 4 syarat tadi, harus ditepati dulu, dipenuhi dulu. Bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad sebagai sumber metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum.
terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Ada ijma' qiyas, masalatul mursalah. Ini yang perlu dipahami dalam ketika orang melakukan ijtihad, maka poin-poin ini dilaksanakan. Yang pertama ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Ini ijma'. Jadi contoh ijma' yaitu sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi. Jadi dulu itu di zaman Rasulullah itu Al-Quran tidak dibukukan seperti sekarang. Nah, hasil ijma' para ulama sehingga Al-Quran dibikin kitab. Yang kedua qiyas. Qiyas adalah mempersamakan, menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran. Dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh qiyas adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamr seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba. Karena apa? Di zaman Rasulullah dulu nggak ada. Zaman Rasulullah ada cuma khamr. Ya, sekarang udah berbanyak sekali merek produk sehingga kalau tidak dikiaskan, tidak disamakan dengan khamr, maka nanti bisa dihukumi halal. Maka kesimpulannya segala sesuatu yang memabukkan itu ya dihukumi haram. Adapun terkait dengan merek itu sama seperti hukumnya khamr, termasuk tuak mungkin ya, termasuk tuak itu juga ya hukumnya khamr haram. Oke. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu birijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Tadi terkait dengan kias, ya. Kias menyamakan hukum. Jadi seandainya di zaman Rasulullah itu nggak ada, kok sekarang ada, tapi hukumnya mirip, itu disamakan, sama. Ya. Kemudian maslahah mursalah. Maslahah mursalah artinya penetapan hukum yang menitikkan beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki atau secara universal terdapat syariat Islam. Misalkan seorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah disepakati. Itu ya. Pembagian hukum Islam, para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'i. Hukum taklifi adalah hukum tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum wadi'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Oke, soal yang terakhir, silakan anak-anakku ditulis dari mulai bentuk-bentuk ijtihad sampai dengan yang terakhir marsalatul mursalah dan ditulis bagian hukum Islam. Jadi soal yang terakhir adalah anak-anakku menulis ijma, qiyas, maslahan mursalah ya dan bagian hukum Islam. Oke, silakan ditulis di buku, kemudian difoto, di-share di classroom ya. Share di classroom. Oke, hukum taklifi dilanjut lagi. Hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ya. Kemudian saya ulangi lagi, hukum taklifi yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Silakan anak-anakku semuanya salin ya. Salin tentang wajib itu apa, sunnah itu apa, haram itu apa, makruh itu apa, mubah itu apa, melalui buku elektroniknya masing-masing. Itu semuanya terkait dengan Al-Quran dan Al-Hadis merupakan pedoman hidup ya sebagai sumber hukum Islam yang sudah kita bahas bersama-sama. Silakan anak-anakku semuanya
renungi, pahami, ya, jadikan hidup kita ini menjadi hidup yang lebih baik, menjadi generasi anak yang selalu mengedepankan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mengedepankan sunnah Rasulullah, mengedepankan ijtihad atau ijma' para ulama, yang mana harapannya menjadi generasi-generasi yang baik. Oke, silakan untuk absen jangan lupa di kolom komentar Anda tulis nama dan kelas, ditonton video sampai dengan selesai, dibantu subscribe. Ya. Mudah-mudahan aku semuanya manfaat berkah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi diri kita semuanya di masa-masa pandemi ini, masa-masa wabah corona ini. Insya Allah kalau kita mempunyai keimanan yang kuat, mempunyai kepribadian yang kuat, yang baik, selalu ada dalam jalan kebaikan, selalu melindungi diri kita, senang membaca Al-Quran, selalu berbuat yang positif, insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja penyampaian materi dalam kesempatan ini di bab 4, Al-Quran sebagai pedoman hukum Islam. Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad merupakan pedoman hukum Islam kita. Masih di Bapak dari awal sampai akhir. Apabila banyak kekeliruan dan kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Metode pembelajarannya melalui video. Jadi silahkan anak-anakku semuanya amati dan cermati. Tugas jangan lupa dikumpul, ikuti selalu. Jangan sampai kita meninggalkan tugas dari guru-guru kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.